Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan di sini saya Agustioso. Welcome back di podcast Kos Gang Kelapa di Bengkalis, Provinsi Riau. Salam bermasa Bapak Rohim. Salam. Baik, di sini saya sudah kedatangan tamu spesial yang saya undang dari negeri jiran, yaitu dari mana Bapak Rohim? Dari Rokan Hilir. Rokan Hilir, bukan nggak jauh tamu kami ini Pak, dari Rokan Hilir. Jauh-jauh, cuma untuk mendatangi podcast di Kos Gang Kelapa, Provinsi Riau. Asik. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang dinamika rumah tangga. Nah, sekali lagi saya perkenalkan, sini ada Bapak Rohim. Kepanjangan Bapak Rohim saya baru. Nama saya Muhammad Rohim Ramadan. Iya. Beliau ini sudah berumah tangga berapa lama Pak Rohim? Selama 3 tahun. 3 tahun, alhamdulillah. Selama 3 tahun ini pasti kan mungkin banyak rintangan ataupun masalah keluarga. Apalagi Bapak Rohim ini kan nikah di usia muda ya Bapak Rohim? Iya, betul lah? Betul. Saat itu berusia berapa Bapak Rohim? Saat itu saya nikah kalau tidak salah di umur 18 tahun. 18 tahun? Oh alamak, awak 18 tahun tuh masih cari ikan ikan di lumpur. Iya, Ya betul, aku 18 tahun masih itu. Betul. Sekarang awak 20 berapa? 22. Iya. Itu. Tapi sekarang pasti Bapak Rohim umur 18 udah nikah. Alamak. Berarti mungkin banyak tantangan ataupun konflik nikah di usia muda itu banyak nggak Bapak Rohim? Kalau kita di usia muda di nikah di usia muda atau nikah dini banyak sekali kita dapat rintangan tuh, banyak sekali. Mungkin ada beberapa bisa Bapak Rohim sebutkan apa aja itu masalahnya atau konflik yang sering terjadi gitu. Kalau kita dalam konflik rumah tangga tuh paling besarnya itu keuangan, dan juga konflik satu lagi masalah teknologi zaman sekarang kayak sosmed, Iya. TikTok segala macam. Dan itulah cuman 2 itulah yang saya kenapa dalam Kalau mungkin bisa sebutkan konflik yang terjadi karena masalah uang bro. Mungkin kan itu kalau pandangan saya itu pasti terjadi di setiap rumah tangga. Tapi kan beda-beda nih Iya. orang kan. Kalau Bapak Rohim sendiri itu kalau masalah uang tuh gimana Bapak Rohim? Kalau saya sendiri menghadapi masalah keuangan ini dengan keluarga, kita membicarakan dengan baik-baik. Maksudnya kita sebelum kita belanja atau apa, kita berkumpul dulu. Maksudnya kita bicarakan baik-baik, ini bulan ini untuk ini. Habis itu uangnya dipisahkan. Kalau misalnya kita mau shopping atau apa, kita pisahkan. Ada juga untuk duit itu untuk kita tabung untuk masa betul. depan. Letak biasanya kalau gitu kan letak konfliknya di mana Bapak Rohim? Oh, biasanya Nah. dalam letak konflik keuangan itu, Nah. biasanya kita melihat keuangan itu, kita sebelum maksudnya kita ada tuh namanya merekap gitu. Wah. Nah, kita rekap balik, ini keuangan kita kok makin lama semakin menurun. Nah, jadi kita bertanya-tanya kan dalam keluarga Iya, itu masih betul. bertanya-tanya keuangan itu kemana semua. Habis itu kita telaah, kita pelajari terus sampai dapat ternyata kita belanja yang nggak kita gunakan kita belanjakan. Dari situlah keuangan kita itu jadi konflik, kita saling menyalahkan. Iya, betul. Jadi itulah makanya dalam kalau saya sendiri ya, keluarga saya sendiri, saya rekap, maksudnya kita buat ulang, kita catat di buku biar tidak jadi masalah lagi masalah keuangan. Nah itulah kalau saya sendiri ya, tapi beda yang lain, keluarga lain. Ya mungkin misalnya kan ini kan ada masalah nih masalah keuangan. Ya. Biasanya tuh bisa menyelesaikannya gimana Bapak Rohim? Biasanya kan
pasti adu mulut tuh, ini saling menuduh saling apa gitu kan. Itu cara benar. cara menyelesaikan konflik ini gimana Bapak Rohim biar semua pemirsa provinsi Riau tahu soalnya. Kalau kita dalam rumah tangga ini pasti ada nama adu cekcok. Biasanya ya. ada tuh. Udah jelas pasti. Jelas. Itu. Awak yang belum, ibaratnya belum rumah tangga aja tahu dong. Iya. Pasti ada tuh. Ada. Kalau kita menyelesaikan masalah itu ya, kita sebagai laki-laki juga harus menurunkan ego kita saat itu. Kenapa dibilang begitu? Kita harus memperhatikan juga kebutuhan istri kita, maksudnya keluarga kita. Misalkan untuk apa? Ada untuk belanja, ada untuk skincare dia. Kita kan dalam sebagai suami kan kita harus menafkahi dia. Betul. Nah, bukan butuh makanan aja, skincare dia itu harus kita apa juga. Berarti Anda sebagai kepala rumah tangga turunkan ego biar masalah ini cepat selesai. Iya. Biar ada ya sebaiknya ada yang ngalah. Kalau biasanya yang sering kena itu pasti Bapak Rohim. Betul. Mantap sekali Pak Rohim. Ini Bapak Rohim patut dicontoh ya saudara-saudara semua. Karena egonya sangat rendah hati, udah tampan kayak Aliando. Rendah hati lagi. Ya, jadi satu lagi tadi dari teknologi. Bisa dijelaskan kenapa konflik Anda bisa menyebutkan itu dari sebanyak konflik Anda menyebutkan itu apa? Kenapa? Karena kita tengok ya sama zaman sekarang ya, zaman teknologi sekarang. Banyak di luar sana perempuan tuh nggak mau laki-laki mau perempuan pasti main media sosial. Iya betul. Terkadang kalau kita dalam rumah tangga pasti ada namanya bosan. Bosan dalam rumah tangga tuh entah masalah dia nggak suka lagi sama kita atau yang lain segala macam lah, itu pasti itu ada di benak dari antara di dalam rumah tangga tuh pasti ada namanya kata selingkuh. Disitulah kata-kata berbahayanya. Berarti Bapak Rohim ini pernah? Enggak, alhamdulillah enggak. Berarti media sosial sendiri itu sangat berpengaruh ya Pak? Iya betul. Misalnya kita kan sekarang mungkin kita misalnya lah Bapak Rohim, yang Bapak Rohim saya lah mungkin udah berumah tangga, main HP lihat cewek nih cantik kali, kita like gitu kan, nanti istri awak pula lihat, apa nggak nih marah awak, betul lah. Itu bisa menjadikan konflik. Dan sekali lagi Bapak Rohim, misalnya kan kalau dalam konflik itu kan Bapak Rohim kan masih tinggal udah sendiri apa bersama orang tua? Masih orang tua. Biasanya kalau konflik tuh orang tuanya ataupun kerabat dekatnya ikut campur apa enggak? Kalau dari kerabat sih sebahagian ada. Kerabat saya maupun kerabat dari orang rumah saya. Kadang ada ikut campur juga. Karena kan kalau kita zaman sekarang nih kan lain beda sama zaman dulu nih. Nah, kalau zaman dulu kan urusan keluarga sendiri, kerabat nggak ada ikut campur. Kalau zaman sekarang kan kayak mana ya, kayak orang tuh maksudnya iri sama kami, dalam kata arti gitulah. Irinya kenapa kami tuh bisa bertahan, maksudnya bisa damai segala macam, tidak konflik itu tidak terlalu banyak dengan konflik mereka yang ada di kerabat kami itu. Itulah Bapak Rohim, misalnya kan kalau dalam konflik itu kan Bapak Rohim kan masih tinggal udah sendiri apa bersama orang tua? Masih orang tua. Biasanya kalau konflik tuh orang tuanya ataupun kerabat dekatnya ikut campur apa enggak? Kalau dari kerabat sih sebahagian ada. Kerabat saya maupun kerabat dari orang rumah saya, kadang ada ikut campur juga. Karena kan kalau kita zaman sekarang nih kan lain beda sama zaman dulu nih. Nah, kalau zaman dulu kan urusan keluarga sendiri, kerabat nggak ada ikut campur. Kalau zaman sekarang kan kayak mana ya, kayak orang tuh maksudnya iri sama kami, dalam kata arti gitulah. Irinya kenapa kami tuh bisa bertahan, maksudnya bisa damai segala macam, tidak konflik itu tidak terlalu banyak dengan konflik mereka yang
yang ada di kerabat-kerabat kami itu. Itulah makanya itu. Itu oh kok dia bisa begitu, berarti dia dengki ya orang bisa dibilang Bisa dengki. dibilang gitu. Ini sangat berbahaya ya. Ya. Mungkin itu bisa menyebabkan konflik lagi. Bisa. Ya kan, betul. Makin besar. Ada nggak konflik yang karena itu tadi? Ada. Kenapa kemarin sebelum saya pindah ke sini, Nah. belum pernah juga cekcok masalah keluarga orang rumah nih. Nah, Masalah kayak mana ya? Kalau misalkan orang rumah saya nih hitam dekil segala macam, ini sama-sama keluarga nih, tapi keluarga jauh dari kerabat apa nih orang rumah saya. Jadi jadi saya ingatkan kalau misalkan orang itu menghina, mengejek, itu kita diam aja, biarkan saja. iya. Nah, jadi tidak lama daripada orang itu berbicara di belakang orang rumah saya, orang itu berdua cekcok. Nah, dan habis itu ya gak lama daripada itu kan kami kan juga jadi kena imbasnya nih. Iya, Nah, betul, dari betul. keluarga kami nih. Jadi saya ini bertanya-tanya, apa masalahnya kok bisa kami juga ikutan, sedangkan orang tuh berdua yang apa? Iya betul. Padahal gitu. orang tuh yang mulai dulu Iya. ibaratnya. Orang tuh yang membicarakan kita, tapi kok Iya. kita juga yang disalahkan. Iya, Jadi iya, gimana iya. gitu. Jadi Ah. Bapak Rohim menanggap itu gimana gitu sebenarnya? Iya, saya pun sempat bertanya-tanya juga. Saya pun dengan berani, dengan lalu rasa segan juga sih. Nah. Saya bertanya juga sama orang itu. Ini ada masalah apa? Kok bisa pula keluarga kami pula yang kalian, padahal kalian yang mengusik keluarga kami, tapi kami pula yang kalian usik balik. Nah, maksudnya gitu. Kami nggak ada buat apa-apa sama kalian. Kami nggak pernah menghina, nggak pernah mengejek segala macam. Kok bisa pula kalian tuh menghina kami? Mau di belakang ataupun terang-terangan, apakah kalian tidak ada rasa malu atau rasa apa? Itu kan masih dalam kata saudara, kerabat. Nah, itulah maksudnya. Jadi mungkin alhamdulillah mungkin konflik itu bisa terselesaikan. Alhamdulillah selesai. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Alhamdulillah berarti Bapak Rohim ini salah satu kepala rumah tangga yang sangat berwibawa. Setiap masalah bisa diselesaikan. Dan ada lagi yang saya mau tanyakan Bapak Rohim, mungkin kita dalam rumah tangga kan pasti punya punya tetangga. Iya. Punya tetangga mungkin dia nengok ini, ih itu sebelah kok baik kali tapi dia tuh menggibah ke orang-orang gini. Itu ada nggak di pengalaman Bapak Rohim itu? Selama saya berumah tangga 3 tahun tuh di mana-mana tempat, tapi cuma satu tempat sih. Di mana? Kayak gitu. Ya di dekat keluarga kerabat orang rumah saya, cuma di situ lah. Tapi kalau di tempat lain, alhamdulillah saya nggak pernah dengar sih. Tapi cuma di situ lah saya dengar. Dari mau dari belakang, mau dari terang-terangan. Itu ibaratnya dia terang-terangan tuh ngomong apa tuh Bapak Rohim? Ya kadang kan ini kayak kalau dalam kata arti orang tuh kan dia ini tetangga kita ini menyindir. Nah, menyindir kita gitulah dalam apanya. Jadi kalau saya bilang sama orang rumah saya, kalau orang tuh menyindir ataupun orang tuh bilang dari belakang, udah biarkan saja. Ya, berarti Bapak Rohim ini menggunakan cara yang lebih baik kita diam. Iya. Jangan melawan berarti Iya, kalau iya, orang betul, ngomong betul. tapi kan lama-lama konflik itu pun terselesaikan. Iya. Tidak ada dendam sama Ada dendam sama sekali. itu berarti bisa dibilang konflik itu teman-teman, kalau kita tidak ada saling dendam berarti itu sudah terselesaikan konfliknya ya teman-teman. Dan selanjutnya ada pun yang saya omongkan ini mungkin ada kata-kata untuk orang di luar sana Pak Rohim yang mungkin menikah juga. Iya, iya. Apa saran Anda mungkin untuk keluarga biar konfliknya itu terselesaikan dengan cepat dan damai dan sentosa, Pak Rohim? Kalau saya sendiri sih kata-kata saya cuma satu,
kita sebagai laki-laki jangan mengikuti ego kita sendiri. Kita harus juga menelaah ataupun kita harus mengikuti juga ego perempuan itu. Kenapa bisa dibilang gitu? Karena kita nih nikah nih bukannya 1 tahun, 2 tahun sampai bertahun-tahun. Kita ini hidup nih, maksudnya kita nikah nih berumah Hidup, tangga iya. seumur hidup sampai mati. Iya. Itu makanya kita tuh harus kayak mana ya, dalam kata arti itu kita harus pandai-pandai menjaga ego kita biar kita tuh tidak menyakiti hati perempuan kita, hati pasangan kita. Nah, kita pun harus menghati juga sebagai kita kepala rumah tangga, itu wajib. Nah, kita harus menghati sama orang rumah kita, tidak boleh namanya melawan sama suami ataupun segala macam lah. Intinya kita harus menurunkan ego kita di saat ada perpecahan, maksudnya ada konflik itu terjadi. Itulah yang harus diingat lah, cuma itulah. Iya. Mungkin Pak Rahim, ada nggak konflik tuh yang di luar luar apa ya, di luar dalam rumah itu ada nggak? Konflik di luar Nah, itu maksudnya. Di rumah. Kalau konflik di luar sih alhamdulillah tidak ada sih. Oh, nggak ada ya Pak Rahim? Tidak ada. Berarti kalau tidak ada, baiklah Pak Rahim, terima kasih Iya. atas kehadirannya dan waktunya. Mungkin jauh-jauh dari Rokan Hidir. Iya, Pak. Bukan nggak jauh itu Pak. Ini spesial untuk kami, ini memang kawan kami memang luar biasa. Ini kalau boleh tahu dulu tamatan apa Bapak Roy? Alhamdulillah saya dulu dari tamatan mana nih ya, SD dulu apa langsung dari tamatan terakhir? Terakhir. Tamatan terakhir saya di Mondok di pesantren Bidayatul Hidayah. Oh, luar biasa. Ini bisa dibilang ustadz juga nih, pantesan udah ganteng ustadz lagi. Siapa yang nggak mau coba? Pasti ini kawan-kawan pada mau kan? Tapi udah punya istri. Jangan dulu. Udah nggak bisa. Baiklah Pak Rai, terima kasih. Iya, Terima kasih sama-sama. banyak atas waktunya. Iya, Baik, sama-sama. saudara, sekianlah podcast kami pada malam hari ini di podcast Kos Gang Kelapa, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Terima kasih dan sampai jumpa di esok hari lagi. Salam konflik Indonesia. Sama.